Di awal film, polisi sedang bekerja mengejar seorang tersangka yang bernama Edgar Munsen. Terlihat Edgar berlari ke atas gedung dengan polisi mengejarnya. Tiba di atas gedung, Edgar mengambil sebuah remote, lalu polisi berhasil menyudutkannya. Edgar meminta detektif Halloran datang dalam 17 menit, atau 5 orang akan wafat. Tidak lama setelah itu Halloran datang, lalu menanyakan untuk apa remote itu. Edgar pun mengatakan permainannya baru saja dimulai, dan Edgar harus memilih siapa yang akan wafat, mereka atau Edgar. Lalu para polisi menembak remote di tangannya, dan terlihat permainan pun dimulai, namun ada satu peluru yang mengenai perutnya. Edgar pun tak sadarkan diri. Dalam waktu 10 detik, permainan dimulai. 5 orang dengan kepala tertutup ember besi, dan terikat dengan rantai yang terhubung ke gergaji mesin. Orang-orang itu terlihat panik, lalu mendengar suara dari speaker yang mengatakan, "Kalian bingung, kenapa ada di sini, menyembunyikan kesalahan yang hanya diketahui diri sendiri. Kalian bisa selamat jika membersihkan diri, dan mengaku untuk dosa-dosa yang telah dilakukan. Kebenaran akan membuat kalian bebas. Jangan coba-coba melanggar aturan, atau akan mewafatkanmu." Dan permainan pun dimulai. Rantai besi mulai menarik mereka dan gergaji mesin pun menyala. Mereka bisa selamat hanya jika mengeluarkan tetesan darah, namun terlihat orang ujung kiri masih pingsan, dan mereka semua terlihat menahan rantai besi. Lalu seorang wanita mengatakan pada dirinya sendiri, "Tetesan darah." Dia pun memberikan lengannya ke gergaji mesin, darah keluar, ember besi bisa dilepas, dan tarikan rantai maupun gergaji mesin berhenti. Wanita itu pun memberitahukan kepada yang lainnya. 4 orang berhasil lolos, dan orang yang paling ujung tersadar, namun terlambat. Keempat orang tersebut masuk ke ruangan baru dengan leher masih terikat rantai. Kemudian pria yang bernama Mitch terlihat menendang-nendang tembok, dan seorang wanita yang bernama Charlie sangat histeris karena mengeluarkan banyak darah, dan seorang wanita bernama Anna coba membantunya. Kemudian Anna mengatakan berharap permainan ini bisa dimenangkan. Di tempat lain di tengah kota, orang-orang sudah ramai melihat manusia tergantung di jembatan. Ya, itu adalah manusia dengan ember besi. Kemudian polisi pun dipanggil. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter melepas ember besi dari kepala korban, dan terlihat wajah korban sudah hancur. Perawat itu mengatakan, "Seperti korban John Kramer." Namun detektif menjawab, "Kramer sudah wafat 10 tahun lalu." Kemudian dokter menemukan sesuatu di leher korban. Saat diperiksa, itu adalah disk yang bertuliskan, kemudian ada 4. Lalu perawat mengeceknya di komputer, yang berisi sebuah audio mengatakan, permainannya sudah dimulai lagi, dan tak akan berhenti sampai dosa-dosanya terbalas. Lalu detektif meminta rekaman itu. Berpindah ke dalam game, sebuah boneka dengan sepeda menghampiri mereka. Mereka mengabaikannya. Lalu Mitch mencoba membuka sebuah pintu. Boneka itu terlihat tertawa. Langsung saja rantai besi menarik mereka. Lalu Mitch mengatakan, "Pasti ada yang bisa diakui, dan aku pernah menjual motor kepada anak kecil." 10 menit setelah itu anak kecil itu kecelakaan. Mitch pun membela diri. Itu bukanlah salahnya, karena anak kecil itu tak bisa membawa motor besar dan dia wafat. Kemudian pria bernama Ryan menanyai Anna, lalu Anna menjelaskan, dia kehilangan anak akibat kesalahan suaminya, dan dia membiarkan pernikahannya hancur. Dan Mitch melihat rekaman pada boneka, dia pun berusaha mengambilnya. Saat menarik rekaman itu, ada tali yang putus, dan tarikan rantai besi pun berhenti. Kemudian dari atas, jatuh 3 jarum suntik tepat di depan Ryan, yang masing-masing memiliki angka berbeda. Lalu Mitch memutar rekaman itu, yang mengatakan, "Jika kalian terus menyalahkanku, semua akan dihukum. Akan kita mulai satu persatu, mulai dari yang bukan hanya pembohong, tapi juga perampok. Waktu kau dapat kesempatan memperbaikinya kau hanya diam. Kini giliranmu yang akan wafat tanpa obat yang tepat." Tanpa kalian sadari,
Orang yang dimaksud telah disuntik dengan racun, salah satu di depanmu berisi penangkalnya, yang lain berisi asam yang membuatmu wafat mengenaskan, suntikan obatnya, dan rantai kalian akan lepas. Kesalahan dalam memutuskan bisa membuat kalian semua wafat. Kemudian Anna meminta periksa bekas suntikan di tubuh masing-masing. Mitch, Anna, dan Ryan memeriksa, namun Charlie hanya diam. Ryan yang melihat, meminta Charlie untuk memilih suntiknya. Charlie yang ketakutan tidak mau, dan Anna meminta Charlie mengaku jika dia perampok. Charlie pun mengakui, tahun lalu seseorang wafat, tapi bukan salahnya. Ryan pun memaksa Charlie memilih, atau semua akan disuntikannya. Belum sempat memilih, rantai besi sudah menarik mereka ke atas. Ryan pun berusaha menyuntikkan semuanya pada Charlie. Setelah memegang Charlie, dia pun berhasil, dan Charlie wafat mengenaskan. Anna menyalahkan Ryan atas yang dilakukannya, lalu Mitch meminta mereka semua tenang, dan Mitch melihat kembali angka disuntik itu. Mitch pun membuka pintu dengan kunci angka kombinasi itu. Mereka pun masuk ke dalam ruangan baru. Ryan melihat sebuah jendela, mengatakan mereka di pinggiran kota. Kemudian Anna menanyakan, apa dosa Ryan, menggadaikan barang cacat, menjual barang haram, memanipulasi pajak, dan selingkuh. Begitulah, bukan dosa besar. Ryan balik menanyai Anna, namun Anna mengatakan, itu salah suaminya. Kenapa dia yang harus dihukum? Kalau suaminya tidak tidur, dan menindih bayi mereka, yang membuat bayinya wafat. Lalu Ryan melihat pintu bertuliskan, no exit. Ryan membawa skop untuk merusak pintu itu. Mitch berusaha melarang Ryan, namun tak dihiraukan. Saat akan mendobrak pintu, lantai jebol, dan kawat langsung mengikat kakinya. Anna dan Mitch membantu membuka papan itu. Anna melihat tuas, Mitch pun melihat dis, lalu lilitan kaki Ryan semakin kuat, dan Mitch mengambil penyangkut untuk mengambil dis tersebut, menyenggol kawatnya, membuat lilitannya semakin kuat. Akhirnya tongkat itu dililit kawat hingga patah, dan lilitan kaki Ryan juga semakin erat. Ryan pun memaki-maki mereka, menyuruh Mitch mengambil disnya. Mitch memasukkan tangannya di sela-sela kawat itu dan dia berhasil. Lalu Mitch memberikannya pada Ryan untuk diputar. Disnya berbunyi, tak ada jalan pintas dalam hidup. Maaf contohku agak kasar. Bagi seseorang yang tak mengikuti aturan, tarik tuasnya dan kau akan dibebaskan. Ryan bertanya, maksud dibebaskan? Lalu dia mewek. Di rumah sakit, perawat melaporkan pada dokter soal kepala ember, bahwa partikel di tubuhnya ialah kotoran hewan, sapi, ayam, babi, juga ada tanda penyakit, Aujeski, yaitu sebuah virus, yang kalau sudah menyebar seluruh peternakan harus dimusnahkan. Kemungkinan lokasi virus bisa dilacak, lalu ada yang memanggil dokter, mengatakan korban baru, kemungkinan dari atas. Saat dokter dan perawat ke sana, wartawan juga sudah banyak di sana, dan ada catatan di mayat itu, yang sepertinya tidak ada hubungan dengan Edgar. Para wartawan di sana pun bertanya-tanya. Apakah ini ulah John Kramer? Atau kejahatan ini berhubungan dengan Jigsaw? Dokter memeriksa mayat tersebut, mengatakan dia wafat akibat asam hidroflorat, dan ada bekas suntikan di lehernya. Lalu saat di luar, Halloran bertanya pada rekannya Black, tentang dokter dan juga tentang perawatnya. Pindah ke dalam game, Ryan masih dalam keadaan dililit kawat. Mitch dan Anna coba cari jalan keluar, lalu mereka diarahkan ke sebuah ruangan. Saat masuk, TV menyala dengan remote terikat di atas lompatan. Mitch tak bisa mencapainya, lalu Mitch mengangkat Anna. Saat remote didapat, pintunya tertutup sendiri. Kemudian Mitch menekan remote-nya, muncul boneka di siaran TV. Dia mengatakan, di masa lalu kau mendahulukan kepentinganmu di atas orang lain, berbohong pada diri sendiri dan menipu dunia. Kini kalian dihadapkan pada cermin dan akan melihat diri kalian sesungguhnya. Keputusan yang dibuat berakibat pada hidup kalian. Kalian tak bisa lari dari kenyataan. Namun ada yang bisa membantu, yaitu Ryan. Kalau dia menarik tuasnya, sebelum kalian wafat terkubur,
lalu siaran TV itu berganti masing-masing. Terlihat ruangan Anna dan Mitch dihujani gandum, mereka pun memanggil-manggil Ryan, namun Ryan mewek, pindah ke scene lain. Detektif Halloran menemui perawat, menanyakan di mana perawat, saat malam korban itu diwafatkan. Perawat mengatakan dia sendirian di rumah, kemudian Halloran pergi ke tempat dokter bersama rekannya Black, lalu bertanya soal situs yang bernama Aturan Jigsaw, dan mengatakan setelah dilakukan pelacakan IP pengunjung, perawatnya termasuk pengunjung tetap dan alibinya sangat mencurigakan, lalu menanyakan bagaimana dokter menemukan perawat itu. Dokter menjelaskan, perawatnya mencari pekerjaan yang dekat rumah, lalu si Black mendapat kabar bahwa hasil lab sudah keluar. Halloran dan Black pun pergi. Saat berada di lab, korban pertama si kepala ember, hasil telusuran darahnya sama persis dengan tersangka 10 tahun lalu, yaitu John Kramer atau Jigsaw. Kembali ke dalam game, Anna dan Mitch telah terkubur sampai leher, lalu dihujani senjata sampai Mitch terluka dan Anna juga terluka. Lalu Ryan berteriak sambil menarik tuasnya, membuat kakinya putus, dan Anna bersama Mitch bebas. Di tempat lain, dokter bersama perawat, pergi ke studio milik perawat dan terlihat ada yang mengikuti. Isi dari studio itu adalah alat-alat pemwafatan sama seperti yang digunakan Jigsaw 10 tahun lalu. Ternyata perawat adalah penggemarnya, dan Black sudah memata-matai mereka dan memfoto semuanya. Kembali ke dalam game, Anna mengikat kaki Ryan, dan Ryan pun pingsan. Tiba-tiba lampu mobil menyala sendiri. Mitch memeriksanya, menemukan disk bertuliskan namanya, langsung saja jebakan mengikat kaki Mitch. Lalu disk menyala, mengatakan cerita menjual motor Mitch ada yang kurang. Mitch menjual motor $600 dalam keadaan rem blong dan mengakibatkan anak muda itu wafat. Dia ponakanku dan orang baik. Lalu Mitch dimasukkan ke sebuah mesin yang hanya akan berhenti jika dipencet rem di dasarnya. Anna coba memanjat untuk membantu, memasukkan besi ke roda mesin, alatnya pun terhenti, namun kemudian besi itu patah. Mitch pun jadi dadar gulung. Di luar game, polisi menyergap studio perawat, lalu Halloran melihat ruangan lain, dia membukanya, menghidupkan lampu, langsung saja mayat jatuh dari atas, dengan sebuah pesan. Perawat menemui dokter, mengatakan, kenapa mayat itu di sana, lalu perawat tahu tempat gamenya, dokter dan perawat pun menuju ke sana, dan diikuti oleh Halloran. Kembali ke dalam game, Anna dan Ryan sudah dirantai kakinya, bersama seseorang di sana, yaitu John Kramer. Anna kaget, karena John adalah tetangganya. John mengatakan, ini ujian terakhir. Di scene yang lain, dokter dan perawat sampai di tempat tujuan, yaitu peternakan milik keluarga istri Jigsaw. Mereka pun masuk ke dalam, dengan Halloran mengikuti. Di sana mereka melihat tempat-tempat yang digunakan dalam game. Kembali ke dalam game, John mengatakan sadarlah, selama ini tindakan kalian terbalik dan John memberi kesempatan untuk membaliknya lagi. John menaruh shotgun dengan satu peluru dan mengatakan, itu kunci kebebasan kalian. Lalu John meninggalkan mereka. Di scene lain, dokter dan perawat melihat alat yang sama dengan di studio perawat. Dokter langsung menuduh perawat, dan tiba-tiba Halloran datang dari belakang, meminta jatuhkan senjata mereka, lalu dokter melawan. Kesempatan itu digunakan perawat untuk lari. Kembali ke dalam game, Anna berdiri mengambil senjata dan memutuskan menembak Ryan, namun yang terjadi tembakannya ke belakang dan mewafatkan Anna. Lalu Ryan melihat belahan kunci di dalam peluru itu, yang membuatnya frustasi, sehingga mewafatkan diri sendiri. Di scene lain, Halloran mencari perawat, tiba-tiba dibius dari belakang. Saat terbangun, Halloran sudah bersama dokter dengan leher terikat laser pemotong, lalu speaker berbunyi, mengatakan mereka adalah dua pemain terakhir. Namun memiliki kesempatan hidup, kalian hanya perlu mengakui alasan kenapa kalian layak wafat, kalian bisa lolos dari kewafatan, buatlah pilihan, dimulai dalam 60 detik.
terlihat Halloran menekan duluan, namun itu adalah tombol dokter, membuat dokter terseret ke belakang dengan cahaya laser menyala, lalu dokter mengatakan, itu memang salahku yang menukar X-ray-mu dan aku menyesal, kemudian laser ditembakkan ke lehernya, setelah itu giliran Halloran, mengakui semuanya, dengan kata terakhirnya, orang tak bersalah wafat karenaku, langsung saja lasernya mati, membuatnya tertawa. Sayangnya dokter kembali bangun, membuat Halloran bingung, bertanya apa dokter bekerja sama dengan Jigsaw. Dokter menjelaskan itu adalah dia, dan orang-orang akan menuduh Halloran, karena kata-kata terakhirnya tadi. Dokter menjelaskan 10 tahun lalu, di tempat ini ada game yang dirancang John Kramer, dengan 2 mayat terakhir tak pernah ditemukan. Dokter mengetahui semuanya, karena dia ikut dalam game, namun John memutuskan memberikan kesempatan kedua pada dokter, 10 tahun setelahnya yaitu saat ini, dokter membangun ulang permainan Jigsaw, dengan dokter dan Halloran adalah 2 pemain terakhir, lalu dokter kembali menghidupkan laser Halloran, dia memutuskan balas dendam atas kematian istrinya, dokter pun memotong kepala Halloran dengan laser.